Oke sob, sekarang kita udah dengan Mas Ardi ya, pemilik mobil dari Nissan Kicks Power ini. Tadi kita ulas ya, eksterior, interiornya, mesinnya. Nah, kita sekarang tanya langsung sama Mas Ardi nih, gimana selama setahun ini menggunakan Nissan Kicks Power ya. Gimana Mas? Jadi kita bahas mesinnya dulu Mas. Nissan Kicks Power ini kalau di atas kertas ya, itu kan cukup besar ya powernya ya. Besar. 127 HP atau 129 PS. Atau 129 PS. Kemudian torsinya sendiri 260 Nm. Nah, dari angka segitu gimana rasanya Mas? Apa bener gimana? Mungkin saya ceritakan ya. Yang pertama kali saya mau bilang, saya belum ada setahun Mas. Belum ada setahun ya? Jadi mobil ini saya beli Januari 2020. Sekarang tanggal 28 Agustus. Berarti saya ambil sekitar akhir Januari, berarti ya udah berapa bulan? 8 bulan lah ya. 8 bulan. Oke. Selama 8 bulan pakai ini ya puas kalau pakai mobil ini. Puas ya? Puas. Dan belum pernah ada masalah sih, belum pernah rewel. Mobil ini tarikannya sangat luar biasa. Ya namanya mobil listrik ya, halus. Jadi mobil ini tuh bedanya dengan mobil-mobil ICE atau internal combustion engine ya. Mobil ini bisa dibawa sesuka hati. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi mau pelan bisa enak, mau pelan irit bisa, mau kenceng bisa. Nah, jadi kalau mobil-mobil hybrid itu ya, kayak hybridnya Toyota itu kan kebanyakan ya gimana pun dia tetap irit. Kalau mobil ini dia bisa irit, bisa boros. Tergantung kita gimana mau memperlakukan mobil ini. Kalau kita mau kencang, mobil ini sangat bisa sekali diajak kencang. Mobil ini adalah mobil listrik yang pakai bahan bakar bensin gitu. Mobil listrik yang pakai bahan bakar bensin. Nah, mobil ini kan banyak tuh ya pengalaman tuh di tol itu, orang banyak yang kebutuhan nyetirnya ngawur ya. Nah itu kadang-kadang kita ngerjain pakai mobil ini enak banget. Gimana tuh? Ya orang-orang yang nyetir ngawur tuh kita kejar aja pakai mobil ini. Mereka kebanyakan setelah kita kejar ngelihat akselerasi mobil ini, mereka nggak berani. Karena gasnya spontan tadi ya. Karena dari RPM 500 pun tenaganya udah maksimal 260 Nm. RPM 500, torsi yang dikeluarkan 260 Nm. Sebagai perbandingan ya, Toyota 86 yang yang kencang itu torsinya 204 Nm. Mobilnya 260. Dan dia memang banyak sih mobil-mobil diesel yang 300 Nm. Cuman kan dia baru diperoleh itu dalam RPM tinggi. Yeah. Nah, kalau mobil ini dari RPM bawah udah dapat mesin tenaganya. Jadi ini kelebihan sebuah motor listrik ya. Iya, motor listrik. Tadi itu mesinnya tuh. Sekarang gimana? Nyaman nggak suspensinya? Terus suasana di dalam kabin gitu. Senyap kan gitu. Kalau saya naik sini senyap banget sih ini. Nah itu dia. Kalau saya ngerasain sendiri gimana? Iya, nggak ada suara mesin di dalam sini. Apalagi pas suaranya mesinnya mati, senyapannya bertambah. Iya. Nah itulah enaknya. Mobil ini juga enaknya nggak harus kita mikirin charge. Ya, kalau mobil listrik kan kebanyakan kan sekarang infrastruktur di Indonesia kan sebenarnya masih belum siap sebenarnya. Betul. Kalau ngecas mobil listrik kita pakai charging standar di rumah mungkin bisa sampai 8 jam atau lebih. Kalau pakai fast charging mungkin bisa paling cepat 45 menit sampai 1 jam lebih gitu. Mobil ini kita nggak apa-apa, nggak usah mikirin itu, kita tinggal isi bensin sebagaimana mestinya. Isi bensin sebentar doang, kita bisa jalan lagi. Nah, karena mobil ini sebenarnya membawa generator kemana-mana ini. Generator kemana-mana. Nah, mesin 1200 cc yang sudah kemarin tadi kita lihat ya, mesin 1200 cc 3 silinder yang memang digunakan untuk mengisi sumber daya dari motor listrik tersebut. Oke, jadi gini, tadi kan kita ngomongin mesinnya nih, mesinnya udah ketahuan lah sesuai dengan apa yang di kertas gitu kan ya, udah berasa banget. Nah sekarang gimana kalau kenyamanan mengendarainya, mulai dari suspensi, kemudian rasa menyetirnya, sampai ruang kabinnya. Ini kan dipakai keluarga ya? Keluarga. Nah, gimana? Apa ada keluhan atau gimana, atau bahkan nyaman gitu? Mobil ini udah saya pakai lama itu juga sangat nyaman sekali.
Ini kursinya ya kalau menurut Nissan dia itu menganut zero gravity, nggak salah. Itu gimana tuh? Jadi kursinya ini dirancang khusus di universitas sehingga bisa menopang beberapa titik di tubuh kita sehingga kita nggak bakal pegel untuk nyetir ini. Saya mencoba untuk mencari kenyamanan di sini. Nah ini enak sekali. Kita udah bawa keluar kota pun juga nggak merasa pegel pakai ini. Tapi memang betul sih. Samping-sampingnya ini Nyangga ya? kayaknya nyangga banget, jadi kayak kita berasa dipeluk gitu. Nyaman ya, berarti kan mesin enak, rasanya nyaman, suspensi nyaman ya, suspensi nyaman. Meskipun ini basicnya itu crossover ya, tapi dia berasa ya ini memang nggak terlalu tinggi sih mobil ini. Crossover yang cukup rendah ya, nggak terlalu tinggi, jadi masih berasa kita naik sebuah sedan atau hatchback gitu ya. Nah, terus efisiensi bahan bakarnya gimana ini? Nah ini kan kita gendong sebuah, jadi mesin tadi ya, mesin 1200 cc ini mensupport motor listrik yang juga ada baterai, tapi baterainya kan nggak besar. Untuk bahan bakar sendiri gimana? Apakah sesuai dengan klaimnya Nissan selama ini penggunaannya? Kita rata-rata aja, jadi rata-rata penggunaan gitu. Kalau bahan bakar ya, sebenarnya selama memakai ini dia sangat tergantung dengan beberapa kondisi ya. Jadi kondisi kita jauhnya kita nyetir seberapa, kondisi baterainya penuh apa enggak, kondisi banyak pengereman apa enggak. Ya, jadi kalau klaimnya Nissan itu sampai 30, sebenarnya bisa lebih. Ketika kita di jarak pendek dengan kondisi mesin dengan kondisi baterai full, kadang-kadang kayak saya ke depan gitu ya, ke supermarket gitu, full elektrik, bisa jadi di MID 1:99 km per liter. Atau mesin bensinnya tidak nyala sama sekali. Kalau misalnya mesin bensinnya separuh, itu separuh nyala separuh enggak, jarak dekat itu kadang-kadang bisa sampai 140, 150 itu bisa. Kalau misalnya kondisi baterainya kosong, ke jarak yang agak pendek, itu kadang-kadang cuman 110, 111, 1-113. Berarti kondisi mesin nyala ini ceritanya? Kondisinya nyala, karena kondisi mesin nyala untuk mencas baterai. Kalau misalnya jarak agak jauh, sedikit panjang, dengan banyak pengereman, itu ya rata-rata sih 1,125, 126, 122 gitu lah. Kalau di tol? Nah kalau di tol itu biasanya sih tidak terlalu irit, biasanya cuma 122 dong. 122 aja. Tapi itu udah irit banget lah ya. Toh kita sering kali menggunakan mobil semacam ini ya untuk perkotaan kan, seperti itu. Dan memang mobil ini tidak dilengkapi dengan sistem pengecasan sebagaimana mobil listrik lainnya ya. Jadi untuk mendapatkan energi ini murni dari mesin dari 1200 cc tersebut. Jadi saya mengendarai mobil ini, berada di samping driver, berasa cukup nyaman ya. Saat milih mobil gitu. Oh iya, terakhir, kenapa kok memilih mobil ini dan plus minusnya apa aja gitu? Nah, saat milih mobil ini ya, sebenarnya dulu tuh ada beberapa pilihan ya. Di tahun 2019 kan baru ada Corolla Cross sama Corolla yang sedan itu ya. Iya. Nah, sebenarnya dulu sempat minat mobil itu. Tapi memang cari sedan memang. Sebenarnya nyari hybrid dulu. Sebelumnya mobilnya apanya? Sebelumnya mobil saya ini Sienta. Sienta, itu tinggi ya itu ya. Terus sekali sih pengen nyari yang hybrid yang lebih irit gitu kan. Yang lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan, kebetulan mobil besar juga nggak seberapa butuh saya akhirnya. Nyari hybrid pun belum ada yang ini ya 3 row, 3 set belum ada. Iya betul. Terus sekarang pun akhirnya jatuh ke pilihan ini. Dulu sebenarnya sempat pengen ke Corolla itu, cuman ketika ini muncul saya timbang-timbang kok value for money-nya sangat bagus yang ini gitu, sangat bagus Nissan Kicks ini. Karena dengan harga yang lebih murah kita bisa dapat teknologi yang banyak macam-macam di sini mobilnya. Iya, sebenarnya tadi banyak fitur ya. Fiturnya banyak. Kita mau bahas sekarang nggak cukup satu video kayaknya. Nah itu dia. Enggak, yang paling sering digunakan fitur apa nih? Yang paling berfungsi berguna adalah ada blind monitoring. Di sebelah kanan sini ada blind monitoring. Jadi kalau ada motor di belakang,
dia akan ngasih tahu kita. Kalau kita ada motor di belakang, lampunya akan menyala. Kalau kita udah motor di belakang dan kita ngesen, maka dia akan berbunyi memberitahu kita bahwa ada motor di belakang. Line monitoring. Kemudian tadi saya lihat kamera depan, belakang, dan samping. Berarti ada kamera 360. Itu juga berfungsi banget ya. Sangat bagus sekali. Cuman itu hanya berfungsi ketika parkir dan kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi nggak bisa dipencet ya. Nggak bisa dipencet ya. Nggak bisa diaktifkan. Oke. Tadi alasannya, apalagi alasannya? Kenapa alasannya lebih murah. Lebih murah. Pasti lebih murah ya. Karena dengan harganya yang segini, kita sudah dapat electric parking, kita dapat cruise control yang sudah adaptif. Adaptive cruise control. Ada mitigation collision di depan. Jadi kalau mobilnya tiba-tiba ada ada sesuatu di depan, kita nggak sempat ngerem, dia akan ngerem sendiri. Itu dia. Pernah pengalaman mobil ini saya meleng, dia bunyi, dia ngerem sendiri. Memang waktu itu di belakang akhirnya kita tabrak motor ya. Tapi di belakang karena mobilnya ngerem mendadak gitu ya? Iya. Karena depan saya ngerem mendadak. Di belakang juga bodinya waktu itu saya dengar kenceng banget tabrakannya tuh. Tapi di belakang ternyata nggak terlalu seberapa rusak bodinya. Cuma beset dikit aja. Memang bodinya kuat sih. Kuat sih. Tadi pintunya aja berat tadi. Berat. Lagi kap mesinnya tadi dia bahas. Apalagi nih? Mesinnya berat. Kap mesinnya tadi juga berat saya bawa Pak. Alasannya apalagi nih? Alasannya itu tadi karena fungsinya lebih banyak. For money sih yang paling ya kayaknya ini ya. Dibanding yang sebelah yang cuman ada sunroof, ada bagasi yang bisa ditendang, terus ada yang bisa electric car seat itu. Kalau saya sih nggak seberapa perlu itu ya. Iya. Lebih perlu banyak yang ini, jadi banyak yang sistem. Dari keamanannya tadi 6 airbag, kemudian dari sistem pengereman yang sudah cakram depan belakang, ABS, EBD, traction control ya. Nah itu semua udah lengkap, belum lagi dapat ya segala macam fitur lah yang itu intinya untuk menunjang keamanan dari mobil ini, termasuk tadi blind spot control tadi ya. Blind spot monitoring. Nah, jadi kalau kita tuh tidak melihat, karena kan spion ini terbatas ya kemampuannya kita melihat tuh, dia ngasih peringatan. Nah sekarang kita kekurangannya dulu deh. Apa kekurangan dari mobil ini? Kekurangan mobil ini ya, sebagai pemilik kan sudah merasakan 8 bulan mengendarai tadi kan. Yang saya alami sih selama ini sebenarnya ini sih suspensi agak-agak bunyi. Itu mungkin itu saya sudah klaim sebenarnya ke Nissan dan mungkin minggu depan akan ada datang barang penggantinya. Mungkin itu juga sendiri karena dia tuh menggendong 2 mesin ya mungkin logikanya ya. Jadi suspensinya harus bekerja lebih keras. Dan kap mesin memang dipenuh ya. Kap mesinnya juga berat juga kan tadi. Nah mudah-mudahan nanti kalau udah diganti udah nggak bermasalah lagi. Dan itu garansi. Tidak keluar biaya. Terima kasih Nissan. Ya. Yang kedua apa ya? Kekurangannya mobil ini banyak celah. Oh lebar-lebar ya celahnya. Celahnya lebar-lebar, jadi banyak kotoran yang masuk, susah bersihnya. Jadi lebih gampang kalau punya tekanan sela-sela antar ini ya, sela-sela antar body ya. Kita sih nggak tahu itu tergantung menunjang performa atau enggak, kita nggak tahu. Nah ini sebenarnya juga tadi bertanya-tanya nih, mobil ini kan penggerak ban depan. Nah kenapa di bagian belakang ada tonjolan di bagian tengah itu ya? Mungkin baterai atau apa? Kalau baterai sebenarnya lokasinya di bawahnya tempat duduk samping. Baterai lokasinya tempat duduk ini ya. Co-driver ya. Belakang saya juga nggak tahu, bingung apa itu di belakang. Nah itu kan biasanya ada pada mobil-mobil yang bagian penggeraknya belakang ya. Sehingga dia ada semacam ada gardan gitu. Gardan gitu. Tapi ini penggerak depan tapi ada tonjolan di tengah. Itu juga masih menjadi misteri. Ya. Apalagi nih, udah. Kalau kondisi kita pelan, ngecas, RPM-nya lumayan tinggi. Jadi mesinnya agak kedengaran masuk ke dalam. Kalau posisi seperti itu ya, pas lagi ngecas, ketika RPM-nya cukup tinggi, itu masuk ke dalam ya suaranya. Terus tapi mungkin, ini saya nyoba tadi senyap terus ini. Iya, mau nggak kedengaran. Terus lanjut mungkin ada ini kelemahannya, head unitnya cuman bisa upper CarPlay. Head unit bawahnya sendiri tuh menurut saya sangat kurang kemampuannya, cuman bisa radio, biasa Bluetooth, telepon.
Tapi belum. sudah bisa AirPod ya? Bisa. Apa namanya, pakai Bluetooth bisa sebenarnya, Android, cuman dia kan nggak bisa pakai Android Auto. Oke. Jadi karena beli mobil ini saya jadi beli Apple Oh, yang murah-murah bener. supaya bisa lebih bagus, lebih berfungsi Oke. head unitnya. Terus apa lagi? Kelebihannya deh sekarang deh. Kelebihannya tadi sebenarnya udah sebutin Sudah sebutin semua ya, Iya. banyak ini kelebihan itu banyak banget. Kenceng iya, irit Irit iya, iya. cuman memang nggak seirit yang Corolla Hybrid ya. Tapi menurut saya cukup ini. Biasanya kita ngisi bensin seminggu sekali, ini jadi 2 minggu sekali memang. Kenceng, irit, aman. Aman. Ya, itu yang penting karena kita bawa keluarga kan. Betul. Ada anak-anak dan semuanya ada di dalam mobil ini gitu. Akselerasinya tinggi, top speednya juga cukup dalam ya, sampai Dalam. 190 km/jam. Ini luar biasa untuk sebuah mobil dengan harga di bawah 500 juta, hampir 500, nggak sampai 500. Nah, ini kembali ke teman-teman semua sih untuk kebutuhannya gimana. Tapi yang jelas ke depan mobil listrik akan lebih banyak lagi beredar di Indonesia. Bisa jadi lebih murah. Bisa jadi lebih murah. Nah, oleh karena itu, memang sekarang kita masih jarang sih. Saya masih jarang banget lihat mobil ini beredar di jalan-jalan. Dan mestinya kita support juga sih mobil-mobil listrik yang sudah ada di Indonesia ini untuk kita beli. Tapi memang tunggu dulu harganya sesuai dengan Iya. kemampuan. Oke. Memang ini sih apa namanya? Sekarang mungkin masih baterai masih jarang ini ya orang Tapi pakai. katanya Indonesia mau jadi produsen baterai untuk mobil listrik sedunia gitu. Kalau Bisa udah jadi juga seperti ya. itu kan bisa jadi mobil Bisa listrik jadi di lebih Indonesia bisa lebih murah karena Indonesia sebagai pemasok baterainya kan. Oke. Dan yang paling penting gini, Nissan Kicks e-Power ini tidak menggantungkan dirinya pada colokan listrik. Nah, Betul. ini karena apa? Karena di Indonesia masih belum banyak sumber daya yang mendukung colokan listrik di jalan-jalan ya untuk mobil-mobil listrik. Sepertinya untuk sementara ini mobil listrik yang paling pas untuk kita kendarai di jalanan Indonesia ya yang model hybrid seperti ini ya. Ada generatornya khusus untuk mengisi daya baterai dari motor listrik tersebut. Betul. Oke, sekian ya kayaknya nih. Kita Ya udah cukup. jalan-jalan dulu deh. Sekian dari Mang Udik Vlog dan Mas Ardi. Semoga info dari kami ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng di bawah ya, dan like dan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.